Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk latihan tes SKB CPNS, yaitu tentang remedial dan pengayaan ya. Kita akan membahas tentang remedi dan pengayaan. Kita mulai dari awal, yaitu tentang remedi. Remedial apa yang dimaksud dengan remedi di sini adalah kegiatan yang ditujukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pelajaran. Sedangkan tujuan dari remedi di sini adalah membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum yang berlaku. Jadi remedial di sini untuk anak yang nilainya di bawah KKM, ya, dengan tujuan untuk membantu siswa tersebut, anak tersebut yang mengalami kesulitan dalam mempelajari atau menguasai materi pelajaran. Ada beberapa cara di sini fungsi dari remedi ya. Ada beberapa fungsi dari remedi, setidaknya ada 5 fungsi dari kegiatan remedial. Fungsi yang pertama adalah fungsi korektif, disebut juga dengan, kalau kita lihat istilahnya, korektif artinya mengkoreksi atau memperbaiki. Jadi fungsi korektif di sini adalah memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru. Mungkin dalam pembelajaran nilai anak rendah itu bisa disebabkan karena cara belajar siswanya yang kurang tepat, maupun bisa juga disebabkan oleh cara mengajar guru yang kurang tepat. Fungsi yang kedua adalah fungsi pemahaman. Yang pertama tadi korektif, yang kedua adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman di sini adalah meningkatkan pemahaman guru dan siswa terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya. Kita akan memahami bahwasanya siswa di sini memiliki kelebihannya masing-masing maupun memiliki kekurangannya masing-masing. Fungsi yang ketiga adalah fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian di sini adalah menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa. Kita ingat bahwasanya siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang auditorial, dan ada yang kinestetik. Maka pembelajaran tersebut harus memfasilitasi berbagai tipe belajar siswa tersebut. Fungsi yang keempat adalah fungsi akselerasi. Fungsi akselerasi di sini adalah namanya saja akselerasi, berarti mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran sehingga bisa sama yang dikuasai sama anak yang memiliki nilai KKM yang atau memenuhi nilai KKM. Fungsi yang kelima berikutnya adalah fungsi terapeutik ya. Fungsi terapi yaitu membantu mengatasi kesulitan siswa dalam aspek sosial pribadi. Ini adalah kelima fungsi dari kegiatan remedi. Fungsi korektif, fungsi pemahaman, fungsi penyesuaian, fungsi akselerasi, dan fungsi terapi. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai pengayaan ya. Pengayaan di sini adalah untuk anak-anak yang memperoleh nilai di atas KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat ya. Siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Sedangkan tujuan dari pengayaan adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga akan tercapai perkembangan yang optimal. Lihat di sini, tujuan dari pengayaan adalah untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran. Oke, memperdalam penguasaan materi pelajaran. Sekarang tugas yang bisa diberikan oleh guru terhadap siswa pada proses pengayaan ya. Yang pertama ada bisa menggunakan tutor sebaya, yang kedua bisa mengembangkan latihan praktis, tiga membuat hasil karya, yang keempat bisa juga melakukan proyek, kemudian yang kelima bisa tentang membahas masalah. Ini adalah 5 tugas yang bisa, alternatif tugas yang bisa dilakukan oleh guru kepada siswanya dalam proses pengayaan. Sekarang kita akan berikan latihan soal yang berkaitan tentang proses remedial dan pengayaan. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru, diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar.
Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru. Kecuali. Jadi di sini ada hasil penilaian, kemudian ada beberapa siswa yang telah tuntas, kemudian ada juga beberapa siswa yang belum tuntas. Nah, hasil tindak lanjut dari hasil penilaian tersebut bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Tapi yang ditanyakan kecualinya ya. A. Bisa untuk memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Atau E. Menyusun laporan hasil penilaian. Oke, kita akan bahas di sini mengenai hasil penilaian akhir. Hasil penilaian yang berupa informasi tentang siswa yang telah mencapai KKM atau bisa disebut juga dengan ketuntasan belajar, siswa yang sudah tuntas dalam belajar, kemudian peserta didik atau siswa yang belum tuntas, belum mencapai KKM, maka perlu ditindaklanjuti. Yang belum mencapai KKM, maka akan ditindaklanjuti dengan program pembelajaran remedial. Sedangkan yang sudah mencapai KKM atau yang sudah tuntas belajar akan ditindaklanjuti dengan pengayaan. Itu ya. Jadi yang ini dua sudah menjawab di opsi tadi. Sedangkan penilaian yang dilakukan oleh guru juga bisa digunakan untuk mengetahui capaian akhir penguasaan kompetensi siswa yang dituangkan dalam rapot, artinya untuk laporan juga. Nah, hasil penilaian yang diperoleh oleh siswa bisa juga menjadi bahan untuk memperbaiki program pembelajaran yang disusunnya. Ya, mengenai program pembelajaran yang dibuat oleh guru, sekaligus untuk mencari upaya dalam meningkatkan keprofesionalannya. Jadi, hasil ini misalnya kok banyak yang rendah nilainya, yang tidak tuntas, maka hal tersebut bisa untuk sebagai acuan dalam memperbaiki program pembelajaran guru tersebut. Selain itu, guru juga bertanggung jawab tentang bagaimana cara memperbaiki siswa yang belum berhasil atau yang di bawah KKM melalui program perbaikan atau program remedial. Bagi peserta didik yang sudah mencapai batas, maka guru melakukan pengayaan dengan tujuannya adalah untuk mengembangkan prestasinya, memperdalam materinya. Hal yang terpenting juga yang tidak boleh dilupakan adalah pemanfaatan hasil penilaian siswa, yaitu menyusun laporan hasil penilaian sebagai fungsi administrasi. Jadi untuk laporan penilaian. Kalau kita melihat di soal nomor 1 tadi, hasil penilaian akhir ini bisa digunakan untuk yang A jelas bisa memperbaiki program pembelajaran. Jika rendah tadi bisa evaluasi guru. Yang B jelas ini yang nilainya rendah maka dilakukan remedial. Yang nilainya tinggi dilakukan pengayaan. Jadi A, B, C beres, benar. Yang D ini yang salah, mengadministrasikan hasil penilaian. Yang E benar, menyusun laporan hasil penilaian di sini benar. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Sekarang lanjut kita di soal nomor 2. Upaya merancang pengayaan bagi siswa yang mencapai ketersediaan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tes yang sesuai. D. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan yang tinggi. Ini langkah yang dilakukan guru dalam merancang pengayaan bagi siswa yang telah tuntas dalam belajar atau telah mencapai KKM. Apa yang dilakukan? Kalau di pilihan jawaban yang A, memberikan tambahan berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda, artinya dari buku yang lain. Ini tidak memperdalam. Kurang lebih sama, walaupun pengarangnya berbeda, jelas bacanya kurang lebih sama materinya. Padahal tujuan dari pengayaan di sini adalah untuk memperdalam materi, memperdalam pengetahuan agar lebih tinggi lagi kemampuannya. Yang B, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, bukan seperti itu. Fungsinya adalah kita memberikan materi tambahan, jadi
Dari pilihan jawaban A sampai E sebenarnya yang memberikan arah ke pengayaan C di sini memenuhi syarat dan E, ada C dan E. Tapi di C di sini memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam, oke, dan tingkat variasi yang tinggi. Yang kurang tepat di sini adalah instrumen tesnya yang sesuai. Jadi di sini pengayaan tidak perlu tes lagi. Fungsinya hanya untuk latihan materi tentang yang mendalam, kemudian diberikan latihan tentang soal begitu saja. Jadi yang sesuai di sini adalah yang E, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal yang memiliki kesulitan lebih tinggi. Jadi diberikan materi yang lebih mendalam lagi, kemudian soalnya dibuat lebih hot lagi. Kalau yang sebelumnya hanya hafalan, di pengayaan ditingkatkan untuk kualitas soalnya. Jadi jelas di soal nomor 2 di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang E, seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 3. Di soal nomor 3, setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Program pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. Atau E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Jadi yang nilainya rendah atau di bawah KKM maka dikatakan belum tuntas sehingga guru perlu melakukan remedial, program remedial. Nah, program remedial di sini adalah fungsi utamanya adalah meningkatkan pemahaman siswa, ya, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan hasil belajar. Jadi di antara pilihan jawaban yang A sampai E yang memenuhi syarat adalah pilihan jawaban yang C. Sasaran terpenting dari pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa terhadap kemampuan materinya. Jadi pemahaman materinya yang perlu kita tingkatkan karena jelas di sini proses remedial ini karena mereka anak-anak ini kurang atau belum tuntas dalam belajarnya. Jadi jelas di soal nomor 3 di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang C, seperti itu. Lanjut kita di latihan berikutnya nomor 4. Di soal nomor 4, salah satu fungsi kegiatan remedi adalah untuk meningkatkan pemahaman guru dan siswa terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya. Fungsi tersebut termasuk dalam fungsi A. Korektif, B. Pemahaman, C. Penyesuaian, D. Akselerasi atau E. Terapeutik. Di sini kata kunci dari soal ini adalah salah satu fungsi kegiatan remedi adalah untuk meningkatkan pemahaman guru dan siswa. Sudah ada kata-kata pemahaman guru dan siswa, berarti ini adalah fungsi pemahaman. Lebih jelasnya adalah seperti ini. Beberapa fungsi dari program remedial ada 5. Yang pertama adalah korektif, yaitu memperbaiki cara belajar siswa dan cara ngajarnya guru. Yang kedua, fungsi pemahaman, yaitu meningkatkan pemahaman guru dan siswa terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang ketiga adalah fungsi penyesuaian, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa. Yang keempat adalah fungsi akselerasi, yaitu mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Yang kelima adalah fungsi terapeutik, dari sini membantu mengatasi kesulitan siswa dalam aspek sosial pribadi. Jadi jelas di sini di soal nomor 4 salah satu fungsi kegiatan remedi adalah untuk meningkatkan pemahaman guru dan siswa terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya. Fungsi tersebut termasuk dalam fungsi B, pemahaman, seperti itu. Oke, demikian latihan sederhana dari kami Klub Matematika ya tentang latihan tes SKB untuk formasi guru. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.